melanjutkan atau memulai pembelajaran, alangkah baiknya dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa kayaknya? Anin. Baik Anin, silakan pimpin doanya. Siap. Belajar, marilah kita berdoa dulu di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Nah, siapa di sini yang tidak hadir? Repa. Kenapa Repa gak hadir? Sakit. Mudah-mudahan Repa disehatkan ya. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bersuci dari najis dan hadas. Terlihat? Ini terlihat jelas? Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke slide yang selanjutnya, di sini ada yang pernah mendengar apa itu najis? Pernah belum? Nah, apa najis? Oh, siapa yang tahu artinya najis? Kotoran. Betul. Bintang ya, pinter ya. Bergaji ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bersuci dari najis dan hadas. Nah, jelas ini? Jelas. Baik, siapa yang ingin membaca ini? Andin ya, sok silakan. Pengertian najis dan hadas. Menurut bahasa, najis berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najisu atau an-najisu, yang berarti kotoran atau menjijikan, tidak bersih atau tidak suci, baik yang bersifat hisiah maupun ma'nawiyah. Najis yang bersifat hisiah adalah najis yang terlihat oleh mata dan dirasa oleh panca indera seperti jeratan anjing, kotoran manusia atau hewan, kencing, darah, haid, dan nifas. Najis yang bersifat ma'nawiyah adalah najis yang menodai akidah sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia seperti syirik dan kufur. Menurut istilah, najis bisa diartikan suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah. Nah, baik, tepuk tangan. Jadi najis menurut bahasa Arab yaitu an-najisu atau an-najisu, yang berarti kotor atau menjijikan, tidak bersih, tidak suci. Jadi setiap hal yang menjijikan menurut logat atau secara bahasa itu dinamakan najis. Contohnya seperti upil. Tahu upil? Nah, upil secara bahasa itu najis kalau secara bahasa, karena kan upil itu kotor, jadi najis kalau secara bahasa. Nah, yang baik hisiah maupun ma'nawiyah. Najis yang bersifat hisiah adalah najis yang terlihat oleh mata, bisa dirasa oleh panca indera seperti jilatan anjing, kotoran manusia atau hewan kencingnya. Nah, sedangkan najis yang bersifat hisiah maupun hisiah adalah najis yang terlihat oleh mata. Jadi setiap najis yang terlihat oleh mata itu dinamakan dengan najis hisiah. Adapun najis ma'nawiyah itu najis yang tidak terlihat oleh mata. Nah, adapun najis yang bersifat ma'nawiyah, najis yang menodai akidah sehingga tidak dapat dilihat oleh mata manusia seperti syirik, kufur. Nah, najis yang bersifat ma'nawiyah yang tidak terlihat oleh mata yaitu najis yang menodai agama. Contohnya seperti sinta. Sinta itu syirik atau musyriknya itu najis. Dibersihkannya dengan gimana? Dibersihkannya dengan ibadah kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah. Itu najis yang dinamakan najis ma'nawiyah. Paham? Paham. Baik. Selanjutnya, slide selanjutnya.
yaitu macam-macam najis dan tata cara atau tata cara membersihkan najis. Nah, yang pertama yaitu najis mukhafafah. Nah, arti najis mukhafafah itu artinya ringan. Jadi najis mukhafafah merupakan najis yang paling ringan dan paling ringan itu. Nah, mukhafafah adalah najis yang diringankan seperti air kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibu. Nah, najis mukhafafah merupakan najis yang diringankan seperti air kencing laki-laki. Nah, najis mukhafafah merupakan najis air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Nah, di sini di buku paket najis kencing laki-laki dan perempuan sebetulnya air kencing perempuan itu menurut ibu itu bukan najis mukhafafah tapi najis mutawassithah. Nah, najis air kencing laki-laki disebut air najis mukhafafah. Kalau perempuan pas jadi bayi ya, pas dilahirkan langsung jadi najis mutawassithah kalau menurut ibu. Jadi beda ya, di sini mah disebut dengan perempuan, ini tidak ya, perempuan bukan najis mukhafafah tapi najis mutawassithah. Nah, cara mensucikannya cukup dengan membersihkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Jadi cara mensucikannya contohnya nida. Nah, nida itu mempunyai anak laki-laki. Nah, nida itu mempunyai anak laki-laki. Terus anak laki-laki itu kencing di mana? Di androk nida atau di baju nida. Nah, gimana sih ya cara membersihkannya? Cara membersihkannya contohnya di sini ya, kena karena baju nida. Nah, cukup ambil air, percikan saja, tidak perlu dibasuh, cukup dipercikan karena itu najis mukhafafah. Cara membersihkannya cukup membersihkan air. Nah, slide selanjutnya yaitu najis mutawassithah. Nah, najis mutawassithah. Silakan Fakti baca pengertian najis mutawassithah. Mutawassithah merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara mukhafafah dan mughalladhah, dan najis yang keluar dari tubuh dan tubuh manusia kecuali air mani. Nah, jadi najis mutawassithah merupakan najis yang berada di tengah-tengah. Jadi najis mutawassithah itu ringan tidak, berat tidak, tapi di pertengahan najis mutawassithah itu. Nah, najis mutawassithah itu adalah sesuatu najis yang keluar dari kubul dan dubur, tahi ya kalau bahasanya, tahi dan air kencing itu langsung ke dalam najis mutawassithah. Tapi najis mutawassithah itu terbagi menjadi 2. Ada najis mutawassithah ainiyah, najis mutawassithah hukmiyah. Nah, najis mutawassithah adalah najis yang berwujud atau tampak, masih dapat dilihat dan dirasakan salah satu atau ketiga sifatnya, baik warna, rasa, dan baunya. Jadi najis mutawassithah ainiyah merupakan najis mutawassithah yang terlihat oleh panca indera, oleh mata. Jadi contohnya seperti kotoran siapa? Kotoran amel bisa jadi itu najis mutawassithah ainiyah. Kotoran domba, kotoran sapi, itu yang setiap najis yang terlihat itu disebut najis mutawassithah ainiyah. Dan najis mutawassithah ainiyah merupakan najis terbanyak yang ada di muka bumi.
najis mutawasito itu najis terbanyak yang ada di muka bumi. Yang kedua yaitu najis mutawasito hukmiyah. Najis mutawasito hukmiyah adalah najis yang tidak tampak seperti bekas kencing. Jadi najis mutawasito hukmiyah merupakan najis mutawasito yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya Desti. Ya, Desti contohnya kencing di dalam kolam. Kencing di dalam celana. Nah, karena Desti itu seorang gadis yang pemalas, contoh ya, Desti jangan diambil hati. Ini contohnya karena Desti itu pemalas, jadi si celana tersebut langsung saja dijemur oleh Desti, tidak dibasuh terlebih dahulu, langsung dijemur. Nah, kan lama-lama najis tersebut kan tidak terlihat, warnanya tidak terlihat, terus tidak teraba basah, tapi tercium. Nah, itu disebut dengan najis mutawasito hukmiyah. Itu jadi najis yang tidak tampak seperti bekas kencing yang tidak langsung dibasuh, itu ya kan tidak terlihat, itu dinamakan najis mutawasito hukmiyah. Paham? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada, Ibu akan melanjutkannya. Nah, selanjutnya yaitu najis mughalladho. Nah, kan yang pertama ada najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawasito, yang ketiga yaitu najis mughalladho. Nah, najis mughalladho merupakan najis yang paling berat di antara tiga najis ini. Nah, ini pengertiannya ya. Najis mughalladho adalah najis yang diperberat atau paling berat, seperti anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, sperma kedua tersebut, dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Nah, jadi najis mughalladho adalah najis yang paling berat di antara tiga najis ini. Nah, contohnya seperti anjing, babi, kedua keturunan anjing dan babi. Jadi punya kulitnya semua yang ada di dalam diri babi itu najis mughalladho. Nah, apa tuh anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya? Nah, hasil persilangan dengan hewan lainnya contohnya seperti ini. Domba itu dikawinkan dengan anjing contohnya. Domba itu dikawinkan dengan anjing. Nah, lahirlah domba seperti biasa contohnya. Tidak terlihat ciri-ciri anjing. Nah, anak domba tersebut merupakan najis mughalladho karena hasil persilangan dari kawinnya anjing dengan domba, anaknya akan jadi najis mughalladho begitu. Atau babi dengan sapi, babi dengan apa ya, maupun babi dengan manusia itu pasti akan najis mughalladho. Contohnya ada kan zaman sekarang lagi ada manusia yang pacaran dengan anjing, bahkan manusia tersebut ya membuat anaknya dengan anjing. Nah, anak-anaknya tersebut pasti akan masuk ke dalam najis mughalladho. Nah, cara mensucikannya, lebih dulu dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dicampuri dengan debu. Nah, cara mensucikannya, jadi contohnya begini. Elis itu jalan. Nah, pas di perjalanan ada anjing lewat menjilat ini apa? Tangan, menjilat tangannya Elis. Nah, cara mensucikannya yaitu 7 kali dengan air
dan 1 kalinya dengan tanah. Jadi 6 kali memakai air, 1 kali memakai tanah. Nah itu cara mensucikannya. Bisa contohnya ini yang terkenanya ya, air bisa air terlebih dahulu. Contohnya Elis mengambil air terlebih dahulu, tapi dihilangkan dulu ya najisnya, bekas jilatannya. Nah dihilangkan, sudah dihilangkan, cur air ke dalam tangan Elis 1 kali, cur 2 kali, cur 3 kali. Nah yang keempat Elis mau menggunakan tanah. Nah yang keempat tanah yang dicampurkan dengan air. Nah yang keempat, yang kelima dengan air, yang keenam dengan air, yang ketujuh dengan air. Itu cara mensucikan najis mughalladhah. Paham? Paham. Nah slide selanjutnya yaitu contoh najis. Ada yang tahu ini najis apa? Nah selanjutnya yaitu contoh-contoh najis. Nih ada yang tahu, acungkan tangan ya. Cung, siapa yang tahu? Apa ini najis apa? Najis mukhaffafah. Karena ini bukan ini ya yang najis mukhaffafah. Ini mah baik. Nah yang ini najis mukhaffafah. Nah ini itu air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun, susu Aminah. Nah selanjutnya, nah ini apa yang senyum-senyum? Kotoran termasuk ke dalam najis apa? Mutawas itu apa? Airnya, karena terlihat ya senyumannya. Nah najis mutawas itu airnya karena terlihat. Nah yang terakhir, nah ini pertemanan. Nah ini apa? Ini anjing termasuk najis apa? Mughalladhah. Yang kedua ini apa? Najis babi termasuk ke dalam apa? Mughalladhah. Ya baik. Nah pemaparannya sudah Ibu sampaikan dari awal sampai akhir. Nah selanjutnya Ibu akan membagi kelompok dan mempresentasikannya ke depan ya, ke depan. Nah untuk kelompok ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah kalian cukup yang kelompok 1 berdiskusi tentang cara mensucikan najis mukhaffafah, yang kedua mutawasithah, yang ketiga najis mughalladhah. Ya sok silakan. Baik, Ibu sudah membagi 3 kelompok. Yang ini kelompok yang pertama, jajaran yang kedua, kelompok 2, ya, baris yang ketiga yaitu kelompok 3. Baik, ke depan. Perkenalkan dulu kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 presentasikan cara membersihkan najis mukhaffafah. Teman, cara membersihkan najis mukhaffafah dengan cara membersihkan air. Contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI atau air susu ibu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, tepuk tangan. Nah, itu dari kelompok pertama. Nah, yang kedua kelompok 2. Maju ke depan.
Mutawasito terbagi dua, yaitu najis mutawasito ainiyah dan najis mutawasito hukmiyah. Cara mensucikan najis mutawasito yaitu menggunakan air 3 kali. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kelompok 3 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan najis mubalaghah. Membersihkan najis mubalaghah adalah dengan 7 kali kumbahan dan memakai tanah yang 1 kali. Contoh najis mubalaghah adalah seperti najis anjing dengan babi dan salah satu keturunan anjing dan babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya sudah maju ke depannya setiap kelompok. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Tugasnya yaitu mencari ayat atau mencari hadis tentang najis mutawasito, najis mukhaffafah dan najis mughalladho ya. Besok atau minggu depan kan besok pelajaran Ibu. Nah, bisa besok dikumpulkannya ke Ibu, bisa minggu depannya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan akan Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.